Selamat malam teman-teman mahasiswa, ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Kualitas. Alhamdulillah, kali ini kita udah sampai di modul terakhir buku Manajemen Kualitas ya. Kita sudah di modul 9. Di modul 9 ini kita akan membahas tentang audit kualitas. Nah, dalam modul kali ini kita akan membahas dua kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama itu berisi pengertian, tujuan, dan manfaat dari audit kualitas. Lalu, kegiatan belajar kedua berisi tentang SNI atau Standar Nasional Indonesia yang merupakan panduan audit sistem mutu manajemen. Oke, langsung saja. Nah, untuk pengertian dari audit kualitas. Audit kualitas itu adalah sebuah proses verifikasi atau evaluasi yang secara sistematik dan independen untuk menentukan satu, apakah kegiatan serta hasil yang berhubungan dengan kegiatan tersebut memenuhi atau sesuai dengan kegiatan dan persyaratan operasional yang direncanakan. Jadi, kita itu melihat apakah eh, pelaksanaan dari sebuah rencana itu sudah sesuai dengan yang direncanakan, seperti itu. Lalu selanjutnya, proses evaluasi dan juga proses verifikasi itu juga untuk menentukan apakah kegiatan tersebut direncanakan secara efektif serta mampu mencapai sasaran atau persyaratan produk, program, atau pelayanan. Jadi, untuk melihat apakah yang mereka rencanakan itu sesuai dengan tujuan mereka. Nah, sekarang tujuan mereka itu apa? Tujuan mereka kan untuk memenuhi kepuasan pelanggan, memenuhi kebutuhan konsumen. Maka dari itu sasarannya itu harus disesuaikan. Apakah sudah efektif, apakah sudah benar dalam mencapai sasaran atau persyaratan produk, program, atau pelayanan. Oke ya, misalnya untuk di produk, apakah produk yang dibuat itu sudah sesuai dengan yang dibutuhkan konsumen? Misal juga untuk program dan juga pelayanan. Program dan pelayanan ini kan tidak tampak ya, apa ya istilahnya tuh, produknya. Seperti mereka itu termasuk salah satu yang berkaitan dengan jasa. Itu bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen atau belum? Seperti itu. Oke. Selanjutnya, audit kualitas itu merupakan a fact finding process atau proses penemuan fakta. Jadi kalau misalnya orang-orang audit itu sering bilang, temuannya apa ini temuannya? Temuan itu tuh biasanya sebuah indikasi adanya kesalahan atau sesuatu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Itu biasanya diistilahkan sama orang-orang audit itu sebuah temuan. Nah, di sini karena audit kualitas itu merupakan a fact finding process dan itu digunakan untuk menentukan kesesuaian dengan berbagai komponen dalam organisasi untuk menyusun persyaratan atau standar. Jadi kan audit itu istilahnya tujuannya ngecek apakah yang dilakukan itu sudah sesuai dengan standar atau belum. Karena kan setiap orang kemarin-kemarin kan kita udah belajar tentang standar, kita udah belajar tentang ISO, lalu British Standard, dan ini kalau di Indonesia kan kita pakainya Standar Nasional Indonesia. Di situ bagian para audit itu biasanya untuk ngecekin apakah yang kita kerjakan itu sudah sesuai dengan standar yang kita sepakati di awalnya. Seperti itu. Oke, lalu selanjutnya di dalam audit kualitas tepatnya itu ada tingkatan dan tahapannya. Di sini ada 4 tingkatan audit kualitas, yaitu satu adalah audit sistem, lalu yang kedua itu adalah audit program dan kebijakan, 3 audit proses, lalu keempat audit pelayanan. Nah, audit sistem. Untuk audit sistem itu adalah audit yang meninjau strategi manajemen untuk memenuhi syarat pemilik perusahaan. Jadi, mereka itu mengaudit atau mengevaluasi sistem manajemen dalam perusahaan itu, apakah sudah sama atau sesuai dengan yang diinginkan oleh pemilik perusahaan. Dalam hal ini, audit sistem itu dikarakterisasikan sebagai tinjauan terhadap operasi dan manajemen organisasi yang mana mencangkup kegiatan seperti perencanaan, penerapan, pengukuran, dan perbaikan.
Jadi semua proses yang ada di dalam sebuah organisasi itu akan diaudit dalam audit sistem. Seperti juga istilahnya adalah sistem, jadi dia adalah keseluruhan proses yang ada dalam suatu sistem. Lalu yang kedua adalah audit program dan kebijakan. Itu meninjau tentang kebijakan, prosedur, dan juga instruksi operasi yang ditentukan dalam perencanaan operasi dan perencanaan strategik yang merupakan sebuah indikator untuk kegiatan dan kinerja. Jadi kan setiap istilahnya apa ya? Setiap kegiatan itu kan pasti punya kayak standarnya atau punya kayak apa ya istilahnya itu aturan-aturannya ya, kayak prosedurnya itu kayak gimana, instruksinya kayak gimana, jadi tahapan-tahapan pelaksanaannya kayak gimana gitu. Itu untuk mengevaluasi bagaimanakah istilahnya untuk mengevaluasi bagaimanakah kesesuaian antara tindakan yang telah dilakukan terhadap sebuah program yang sudah ditetapkan, itu kita masuk ke dalam yang namanya audit program dan kebijakan. Lalu yang ketiga, untuk audit proses. Audit proses ini merupakan peninjauan secara mendalam terhadap proses dan kegiatan yang dibentuk khusus dalam prosedur dan instruksi kerja. Oke, proses itu hubungannya juga sama program. Di proses kita lihat apakah juga sesuai dengan instruksi kerjanya. Nah, kalau misalnya tadi di program itu untuk melihat bagaimana caranya membuat kebijakan-kebijakan, lalu di proses itu untuk melihat pelaksanaan prosesnya. Lalu yang keempat itu adalah audit pelayanan. Audit pelayanan ini merupakan pengujian secara mendetail untuk karakteristik dari produk atau pelayanan sebelum atau setelah diterima masyarakat. Nah, untuk audit pelayanan ini, contohnya di perusahaan manufaktur, sebelum kita mau meluncing produk baru, otomatis sebelumnya kan kita harus lakukan pengecekan secara sampling untuk melihat apakah produk sudah sesuai dengan karakteristik atau sudah sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan atau yang diinginkan dengan misalnya yang diinginkan dengan konsumen yang kita ketahui, lalu kita buat spesifikasinya sudah sesuai atau belum. Misalnya sudah sesuai, nanti dirilis. Nah, di sini audit pelayanan tuh untuk ngecek apakah produk itu sudah sesuai baik sebelum ataupun setelah. Jadi seperti yang namanya pengecekan sebelum dan setelah produk itu dirilis. Kalau misalnya sebelum produk itu dirilis, maka yang ngecek itu adalah bagian internal atau bagian inspeksi atau bagian pengecekan. Tapi kalau misalnya produk itu sudah dirilis, audit itu dilakukan oleh of course-nya oleh customer, karena customer nanti yang akan memberikan sebuah feedback di mana indikasinya adanya customer komplain itu artinya ada sesuatu yang kurang sesuai dari produk yang kita hasilkan. Seperti itu. Nah, di sini keempat jenis audit tersebut dibentuk baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam organisasi. Dan di sini meskipun ada perbedaan dan kesamaan antara keempat tingkat tersebut, namun semuanya itu penting dalam menyusun mekanisme untuk mengidentifikasi kesempatan perbaikan sistem. Di sini dibilang untuk mengidentifikasi kesempatan perbaikan sistem. Karena apa? Karena tujuan audit itu adalah menemukan sebuah fakta yang mana sebenarnya kita tidak mengharapkan kita menemukan sebuah kesalahan. Tidak diharapkan. Kalau hasil auditnya itu memang bagus tanpa ada temuan, ya itu pasti yang diinginkan semua orang. Tetapi di sini karena kadang kita tidak tahu apakah kita istilahnya melakukan kesalahan atau tidak, maka dibutuhkanlah yang namanya audit itu untuk kita tahu di mana letak kesalahan kita dan di mana kita harus memperbaiki kesalahan itu. Oke. Lalu selanjutnya, di sini itu tadi rangkumannya ya, rangkuman penjelasan dari keempat tingkatan audit itu. Saya resume lagi, saya ulangi. Untuk audit sistem itu meninjau strategi manajemen untuk memenuhi syarat pemilik perusahaan. Sedangkan untuk audit kebijakan atau program itu meninjau kebijakan, prosedur,
dan instruksi operasi yang ditentukan dalam perencanaan operasi dan perencanaan strategik. Sedangkan audit proses itu merupakan peninjauan secara mendalam terhadap proses dan kegiatan yang dibentuk khusus dalam prosedur dan instruksi kerja. Oke. Sedangkan untuk yang tingkatan keempat yaitu audit produk dan pelayanan itu merupakan pengujian secara mendetail karakteristik dari produk atau pelayanan sebelum atau sesudah diterima oleh masyarakat. Nah, oke, selanjutnya tadi kan kita udah melihat tingkatan. Di sini tingkatannya itu kalau ditinjau dari siapa yang melaksanakannya. Kalau tadi kan tingkatannya ditinjau dari scope atau area apa ya? Area penanganannya atau misalnya area evaluasinya itu ada 4 tingkatan tadi. Nah, kalau ditinjau dari siapa yang melaksanakannya, audit kualitas itu terdiri dari 3 perspektif. Pertama, itu adalah first party atau dinamakan dengan internal audit atau self audit. Di mana di sini untuk self audit mereka akan memeriksa elemen sistem kualitas, prosedur atau instruksi kerja untuk memenuhi perencanaan yang disusun. Nah, audit internal ini misalnya gitu ya, yang saya pernah tahu ada cerita di dalam sebuah perusahaan itu pasti ada bagian auditnya. Contoh misalnya di pemerintahan kita, di pegawai negeri sipil itu juga pasti ada bagian yang urusannya mengaudit antar departemen masing-masing. Nah, oke, tapi di sini kalau misalnya audit itu masih dikerjakan oleh eh, oleh anggota pegawai negeri atau anggota pemerintahan, maka di atapnya pemerintahan dia itu masih internal audit. Tapi kalau kita melihatnya dari departemen, gitu ya, dia itu mungkin bukan lagi internal audit. Nah, untuk audit yang internal ini itu mereka memeriksa elemen sistem kualitas, prosedur, dan instruksi kerja dalam memenuhi perencanaan yang disusun. Di mana dalam first party audit ini, manajemen bersama-sama dengan auditor kualitas harus menentukan manakah elemen sistem kualitas, prosedur, dan instruksi kerja yang diaudit, dan kapan audit dilaksanakan. Dalam kenyataannya, lingkup audit harus diputuskan secara bersama-sama oleh auditor dan yang diaudit. Lingkup audit tadi itu seperti yang tahapan pertama, yaitu ada audit sistem, audit program, audit proses, dan audit pelayanan. Nah, untuk audit yang berdasarkan siapa yang melaksanakan, di tahap kedua atau di bagian kedua itu adalah secondary party atau audit eksternal, yang mana audit eksternal ini adalah audit yang dilakukan oleh atau atas nama organisasi pembeli. Yang seperti apa ini? Ini adalah yang termasuk pihak-pihak yang membeli produk atau jasa dari sebuah organisasi atau perusahaan lain dalam kelompok yang sama. Atau bisa dibilang mereka itu adalah anak cabang atau mungkin juga orang lain, istilahnya perusahaan lain yang mengambil produk atau jasa dari sebuah organisasi tertentu. Itulah yang dinamakan secondary party. Jadi istilahnya itu masih ada sebuah hubungan keuntungan di situ. Kalau first party internal kan pasti punya kesamaan kebutuhan. Secondary party itu sama-sama punya hubungan kerjasama, yang mana mereka harus sama-sama saling memenuhi satu sama lain. Nah, oke. Kalau yang ketiga itu adalah third party. Third party ini dinamakan audit ekstrinsik.
Nah, audit ekstrinsik ini merupakan audit yang dilakukan oleh badan sertifikasi independen atau organisasi yang hampir sama. Contohnya, misalnya ya ISO, audit dari ISO, audit dari SNI, seperti itu ya. Nah, di sini meskipun pihak yang melaksanakan audit dari ketiga tahapan audit ini berbeda-beda, namun tujuan yang dilakukannya adalah sama, dan metode dasar proses auditnya pun juga sama. Dalam hal ini, untuk mengukur pemenuhan prosedur dan tercapainya hasil audit kualitas dilakukan melalui pendekatan sistem, yaitu dengan melihat hubungan input, proses, dan hasil yang dicapai. Seperti yang tadi sudah di awal dijelaskan, audit adalah verifikasi atau evaluasi, melihat bagaimana hasil pelaksanaan itu terhadap perencanaan pelaksanaan. Apakah sama ataukah tidak? Disitulah disitulah apa ya, titik poin pentingnya kegiatan audit. Nah, hal ini itu kenapa dilakukan adalah untuk mencapai bukti objektif dalam memenuhi kegiatan yang sesuai dengan prosedur dan instruksi kerja. Apa sih sebenarnya yang diinginkan di sini untuk melakukan audit? Untuk melakukan audit itu adalah agar kita itu tidak melakukan penyimpangan dari apa yang sebenarnya sudah ditetapkan, seperti itu. Nah, di sini tanpa usaha yang dilakukan untuk mengukur hubungan antara input, proses, dan hasil yang direncanakan dengan input, proses, dan hasil yang sesungguhnya dalam organisasi, tidak akan mungkin organisasi itu bisa mengetahui apa ya, perbedaan atau kesesuaian antara kinerja yang diharapkan dengan kinerja yang dikerjakan. Seperti itu. Nah, di sini di dalam proses audit itu ada 5 tahap proses auditing, di mana 5 tahap itu terdiri dari penjadwalan dan pengenalan audit. Tahap kedua itu adalah penyiapan perencanaan audit. Tahap ketiga adalah penerapan rencana audit. Tahap keempat analisis dan pelaporan. Dan tahap kelima adalah mengadakan tindakan lanjut atau perbaikan. Oke, di mana kita harus ketahui bahwa pendekatan terstruktur terhadap proses audit dan pelatihan personil audit itu merupakan komponen kunci dalam auditing terhadap keefektifan dan keefisienan perencanaan, pengembangan, dan penyampaian produk atau jasa. Oke. Di sini untuk tahap penjadwalan dan pengenalan audit itu terdiri dari beberapa macam kegiatan, yaitu yang pertama adalah menentukan tujuan audit. Untuk apa audit itu dilaksanakan? Satu, untuk melihat kesesuaian mungkin, atau yang kedua itu apa ya, untuk mencari penyebab sebuah kerusakan. Setelah di akhir kita tahu bahwa ada sebuah produk itu ada yang rusak gitu ya, terus mungkin udah kita tahu kayaknya lokasinya rusak ada di departemen ini gitu ya, lalu kita cari tahu kenapa kok bisa terjadi kerusakan di situ gitu. Itu semua tujuan audit yang menjadi awal tujuannya itu harus kita catat agar nanti pengerjaan audit kita itu bisa sesuai dengan tujuan yang tadi dibuat gitu ya. Yang kedua itu menentukan ruang lingkupnya, sampai seberapa lebar kita sampai seberapa lebar bagian atau sistem yang mau kita audit. Misalnya mengaudit perusahaan A, mau diaudit bagian mananya? Kan ada banyak departemen dalam sebuah perusahaan. Ada departemen produksi, ada departemen
perencanaan, ada departemen pengadaan, ada departemen keuangan. Itu yang mau kita audit dengan tujuan yang tadi kita udah tetapkan itu yang mana, yang bagian mana yang mau kita audit gitu. Lalu selanjutnya menentukan sumber daya yang diperlukan. Nah, di sini otomatis kalau misalnya kita mau melakukan sebuah audit kan kita butuh yang namanya tim untuk saling bekerja sama di situ. Otomatis kita butuh untuk mencari sumber daya yang akan melaksanakan audit itu. Itu seperti apakah audit kita itu akan dilakukan oleh internal, eksternal atau ekstrinsik tadi. Ada 3 tahapan audit yang didasarkan pada siapa yang melakukan auditnya. Lalu yang keempat menyusun otoritas. Lalu yang kelima itu mengidentifikasi standar kinerja. Lalu yang keenam berhubungan dengan pihak yang diaudit. Ya, karena kan kita mau mengaudit sebuah sistemnya kan, maka otomatis kita harus tahu dulu sistemnya seperti apa. Lalu nanti kita akan bisa membandingkan yang kita amati itu terhadap apa relatifnya gitu. Untuk itu kita harus berhubungan dengan pihak yang diaudit. Terus membuat checklist. Checklist itu untuk merecord atau mencatat hasil-hasil evaluasi yang kita kerjakan. Misalnya, ada kita melakukan audit di bagian keuangan. Misalnya, bagaimana caranya mereka atau membuat neraca, misalnya kayak gitu. Gimana caranya mereka mencatat pengeluaran, pemasukan, seperti itu. Apakah itu sudah sesuai dengan yang sebenarnya mereka inginkan atau belum? Atau apakah mereka disiplin dalam arti misalnya harus setiap hari mereka itu melakukan recording keuangan misalnya. Apakah juga mereka melakukannya seperti itu dengan disiplin atau tidak, misalnya seperti itu. Nah, itu kita buat sebuah checklist, apakah sesuai, apakah tidak sesuai. Paling simpelnya seperti itu. Tapi kalau misalnya dibuat detail, bisa. Oke ya. Terus selanjutnya itu meninjau kinerja. Lalu yang terakhir adalah mengembangkan pemahaman awal mengenai sistem. Oke. Lalu selanjutnya, untuk tahapan penyiapan rencana audit. Di sini, untuk tahap kedua itu, kita harus tahu apa saja yang harus ada di dalam sebuah audit planning. Di mana audit planning ini isinya itu terdiri dari tujuan dan sasaran audit, proses pemilihan dan penghitungan, metodologi yang diterapkan, tugas-tugas audit yang dilaksanakan, waktu dan sumber daya lain yang dialokasikan pada setiap tugas, lalu yang terakhir jadwal pelaksanaan setiap tugas pada setiap tahapan audit. Nah, di sini penyiapan rencana audit ini itu digunakan untuk menjamin bahwa proses audit itu efektif, efisien, relevan, kredibel atau dapat dipercaya dan juga akurat. Tahapan yang kedua ini atau tahapan penyiapan rencana audit ini merupakan pengembangan rencana audit yang terdokumentasi yang disiapkan oleh the principal auditor yang berpengalaman dan qualified atau memiliki keahlian di bidangnya. Nah, di mana pada tahap kedua ini, auditor itu mengembangkan rencana yang berisi ruang lingkup audit, waktu audit, anggota tim audit, dan standar kinerja. Yang mana rencana audit itu secara mendetail harus dirancang untuk menjamin proses audit yang efisien, efektif, relevan, dan dapat dipercaya. Sesuai dengan tadi kan ya, di mana untuk tahap kedua ini dilakukan untuk menjamin
bahwa proses audit itu bisa efektif, efisien, relevan, dan dapat dipercaya. Maka untuk itu harus dibuat sebuah rencana audit yang mendetail agar terjaminlah tujuan dilaksanakannya tahap kedua ini. Oke. Selain itu, tujuannya itu juga agar auditnya itu tepat waktu dan terhindar dari gangguan selama proses auditing. Oke. Nah, di sini di tahap kedua ini kita harus pastikan bahwa standar kinerja audit itu harus jelas, singkat, dan tidak ambigu. Standar ini dapat berupa kebijakan dan prosedur, lalu manual tata cara manual pengerjaannya, instruksi kerja, spesifikasi program, dan spesifikasi jabatan. Oke ya. Dimana di sini di akhir tahap kedua ini itu harus ada yang namanya TOR atau Term of Reference, dimana selain itu juga harus ada metode dan kegiatan khusus, sumber data, perkiraan sumber daya, dan kerangka waktu sementara untuk pelaporan. Yang nantinya rencana audit ini itu harus ditinjau, dimodifikasi, dan diperbaiki dengan otoritas supervisor. Selanjutnya, untuk tahap yang ketiga, itu adalah tahap pelaksanaan dan penerapan rencana audit. Oke. Di tahap ini adalah tahap yang dinamakan tahap audit execution atau tahap pelaksanaan audit. Di tahap ini itu menjamin bahwa semua yang terlibat dalam proses audit itu sadar bahwa rencana audit harus dipahami oleh masing-masing orangnya. Lalu yang kedua, setiap orang yang terlibat dalam audit itu memiliki keahlian yang diperlukan. Jadi harus orang yang qualified dan capable di tugas-tugasnya. Di sini itu agar dia efektif dan efisien. Lalu yang ketiga, tidak ada konflik kepentingan atau faktor lain yang menghalangi keterlibatan orang dalam audit. Oke ya. Pada tahap ketiga ini, itu diungkapkan sasaran kuantitatif dan juga kualitatif melalui wawancara, peninjauan dokumen, dan observasi terhadap kegiatan dan kondisi lingkungan. Jadi, cara kita untuk mengevaluasi dan juga memverifikasi kenyataan yang terjadi yang nantinya akan kita bandingkan pada ketetapan yang istilahnya yang dijadikan dasar oleh mereka, itu kita lakukan sebenarnya tidak hanya dengan kita melihat, tapi kita pun juga melakukan peninjauan terhadap dokumennya dan juga melakukan wawancara. Contoh gitu. Misalnya ada sebuah SOP, Standard Operating Procedure, untuk menggunakan mesin A. Oke ya, kita tahu itu, gitu ya. Dokumennya itu ada dan itu memang harus ada. Jadi kita salah satu audit itu contohnya adalah ada mesin, harus ada SOP pengerjaan mesinnya itu. Kalau dokumennya nggak ada, itu jadi temuan. Nah, itu adalah salah satu contoh peninjauan dokumen dalam audit. Nah, contoh lainnya lagi, kalau misalnya sebuah audit dengan cara wawancara, kita kan punya standar dokumen tuh. Terus kita cek, mereka mengerjakannya seperti apa. Kita catat sama nggak dengan manual atau SOP yang seharusnya itu dikerjakannya seperti itu gitu. Kalau nggak sama, dapat lagi deh satu temuan lagi gitu. Nah,
Kalau observasi ya kita ngelihat, kita ngecek bagaimana mereka mengerjakannya. Yang pasti kita punya panduan sebuah standarnya untuk kita bisa mengevaluasi, oh itu sesuai, oh itu tidak sesuai. Seperti itu ya. Nah, di sini selama proses audit, semua observasi itu harus didokumentasikan untuk tujuan pelaporan. Oke ya. Di mana adanya ketidaksesuaian itu harus diidentifikasi. Dan auditor hanya bertanggung jawab untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian saja. Jadi tadi kenapa yang saya bilang adalah istilah yang sangat sangat mendunia di bidang audit adalah yang namanya temuan. Karena sebagai seorang auditor, yang mereka cari itu adalah yang jadi temuan-temuan buat mereka, untuk mereka bisa mengevaluasi sebuah sistem yang mereka amati. Nah, karena itulah ketidaksesuaian itu harus diidentifikasi dan auditor hanya bertanggung jawab untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian. Selain itu, poin poin yang menyebutkan auditor hanya bertanggung jawab untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian adalah auditor itu tugasnya untuk ngoreksi saja. Kamu benar, kamu salah. Tapi yang bertanggung jawab untuk memperbaikinya bukanlah auditor. Yang bertanggung jawab untuk memperbaikinya adalah orang yang ada di dalam sistem itu. Contoh kita ambil adalah ya manajernya, misalnya manajer dalam departemen itu, atau manajer dalam area itu, atau pemimpin dalam area itu. Contoh seperti itu. Nah, dalam hal ketidaksesuaian di sini, ketidaksesuaian yang dicatat oleh auditor itu harus didasarkan pada fakta, bukan pada pendapat subjektif. Jadi auditor itu harus orang yang tidak memiliki konflik of interest atau konflik kepentingan, agar mereka itu bisa menilai secara objektif. Nah, di sini pada tahap ketiga ini, aspek kunci fungsi audit adalah memonitor kinerja unit yang diaudit dan mengidentifikasi kinerja atau masalah potensial, yang pada akhir tahap ini harus ada data dan interpretasinya. Kenapa harus ada interpretasinya? Karena mungkin kalau hanya data saja, orang yang nanti menerima laporan itu tidak akan bisa begitu saja paham apa maksud dari data itu. Kalau misalnya data itu tidak dijelaskan atau tidak diberikan interpretasi dengan bahasa yang mungkin bisa dipahami oleh semua orang. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap keempat, yaitu adalah tahap analisis dan pelaporan. Nah, di dalam tahap analisis dan pelaporan ini, audit reporting itu harus jelas, singkat, objektif, cepat, dan merangkum fakta yang nyata. Oke. Lalu, tim audit itu mengevaluasi bukti yang disusun selama audit, lalu menganalisis ketidaksesuaian sehingga bisa memberikan hasil kesimpulan yang valid. Dan selanjutnya, setelah dia menjadi hasil dan kesimpulan itu harus didukung bukti-bukti yang cukup, reliable, dan adil. Di sini adil di sini maksudnya adalah objektif. Oke. Di sini setelah pihak audit itu melakukan sebuah audit, laporan audit itu harus segera disampaikan setelah audit selesai. Kenapa? Karena hal ini bisa jadi sebuah masukan untuk perbaikan bagi sistem yang sedang dievaluasi atau diamati. Oke. Nah, selain itu di sini untuk pihak yang diaudit itu harus bertanggung jawab
dalam menentukan, mengenalkan, dan menerapkan tindakan korektifnya. Kenapa hal ini perlu untuk segera kenapa hasil ini harus segera dilaporkan setelah audit selesai? Karena untuk bisa segera diambil sebuah tindakan koreksi. Yang mana, contoh, kalau misalnya yang audit hari ini mengaudit, lalu dia baru 1 tahun kemudian atau mungkin beberapa bulan kemudian itu tuh baru memberikan hasil evaluasinya. Kita kan nggak tahu apakah sistem yang kita evaluasi itu tuh tidak melakukan perbaikan atau melakukan perbaikan. Kalau melakukan perbaikan dan itu jadinya seolah-olah waktu diterima oleh pihak yang diaudit itu seperti tidak valid itu karena laporannya itu telat gitu. Gitu ya. Karena itu laporan itu harus segera diserahkan setelah audit selesai. Di mana di sini hasil audit itu harus diserahkan pada manajemen senior yang berupa draft dan didiskusikan antara tim audit dengan pihak manajemen. Setelah itu tindakan korektif harus dilakukan, yang mana penyebab kesalahan harus ditemukan dan dilaporkan pada manajer. Selanjutnya, tindakan kelima itu adalah tindakan tahap follow up atau memberikan tindak lanjut terhadap hasil audit yang diberikan oleh pihak audit. Oke, tahap ini merupakan tahap untuk menindaklanjuti hasil audit yang bertujuan untuk menjamin keefektifan audit yang menjamin bahwa tindakan korektif telah diterapkan. Nah, selain itu, tindakan lanjut ini juga bertujuan untuk mendukung ketepatan respon terhadap temuan audit sebagai bagian dari tanggung jawab pihak audit yang harus dikerjakan. Nah, follow up ini itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi, di mana tindakan korektif dan follow up itu harus dilakukan dalam periode waktu tertentu yang merupakan peletaan dasar untuk pekerjaan audit masa mendatang. Jadi audit di sini itu tidak dilakukan hanya satu kali. Karena kan kalau misalnya audit hanya dilakukan oleh satu kali, artinya kita tidak menerapkan yang namanya continuous improvement. Atau bisa dibayangkan kalau kita tidak pernah istilahnya introspeksi diri lah, apa yang terjadi, kita nggak akan pernah berkembang. Atau kita bisa dibilang stuck di poin itu saja. Oke? Nah, di sini dari perencanaan hingga pelaksanaan audit itu harus dilakukan secara terintegrasi dan menggunakan pendekatan sistem sehingga dapat diketahui hubungannya antara audit dengan sistem itu, baik secara horizontal maupun vertikal. Nah, di sini audit itu tidak dapat dikonseptualisasikan sebagai sistem tanpa memahami hubungan antar elemen dan tanpa memahami penempatan hubungan sebagai supersistem dan subsistem, di mana hubungan antar elemen itu merupakan konsekuensi dari kenyataan bahwa setiap sistem harus mempunyai tujuan. Tanpa adanya perencanaan audit dan tanpa adanya pemahaman mengenai apa yang diduga atau diharuskan untuk dikerjakan, maka checklist dan kamera yang membantu audit tidak akan dikatakan sebagai sistem audit. Nah, sistem ini itu tidak dapat berdiri sendiri, namun harus berhubungan dengan sistem lain yang berada di luar batas sistem. Selain itu, harus diketahui pula mana yang superior dan mana yang inferior terhadap elemen atau sistem lain. Di mana sistem manajemen kualitas misalnya adalah superior terhadap sistem audit internal yang konsisten dengan audit kualitas individual. Nah, di sini
Untuk selanjutnya, sistem audit itu juga disusun untuk perencanaan, perancangan, dan perbaikan, di mana dalam sistem audit dijelaskan antara lain: 1. Menentukan kebijakan dan sasaran audit. 2. Mentransformasikan kebijakan dan sasaran ke dalam program. Oke ya, jadi pertama kita tentukan sasaran kita apa. Lalu kita perdetail atau perinci sasaran kita itu dalam sebuah program. Lalu yang ketiga adalah menjabarkan auditor, perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya lain yang dibutuhkan. Oke, yang keempat, menjamin kualitas audit individual. Dan yang kelima, itu adalah menilai keefektifan kebijakan audit. Di sini, sistem audit yang simultan atau bersamaan menggunakan tim audit yang terpisah untuk penilaian kualitas dan lingkungan. Namun di sini dalam ISO 9001-2000, yaitu ISO tentang kualitas dalam manajemen, tentang manajemen yang berkualitas, itu menggunakan pendekatan sistem. Itu yang telah menggunakan pendekatan sistem itu telah memasukkan unsur penilaian kualitas dalam lingkungannya. Jadi seperti kalau kita ingat yang kemarin itu, antara ISO 9001 dengan Total Quality Management. Itu kalau misalnya kita ingat pelajaran yang kemarin, itu kan mereka itu adalah dua prinsip yang berbeda. Dimana kalau ISO 9001 itu adalah sebuah sistem kualitas, standar kualitas dalam manajemen. Nah, kalau Total Quality Management itu adalah sebuah budaya total quality yang ada dalam sistem. Yang mana yang satu itu tuh ngurusin bagaimana kualitas manajemennya, yang satu tuh ngurusin bagaimana budayanya untuk membuat sebuah sistem itu quality-nya itu total, atau istilahnya itu tuh sebuah sistem yang sangat menghindari terjadinya sebuah kesalahan. Nah, di situ untuk bisa menjembatani kedua prinsip yang sama-sama menguntungkan untuk sebuah organisasi ini, untuk bisa menjembatani mereka menjadi satu, ada sebuah revisi dalam sebuah ISO 9001, yaitu adalah 9001-2000, yang mana di sini dia itu adalah sistem penilaian kualitas yang sudah juga mencangkup tentang lingkungan. Nah, dalam hal ini, model sistem audit itu harus dinamik, adaptif, dan terdiri dari audit-audit yang saling tergantung. Yang dimaksud dengan dinamik adalah kemampuan sistem audit untuk berubah mengikuti perkembangan lingkungan, tidak statik atau kaku terhadap prosedur atau sasarannya. Jadi seperti ini. Kalau misalnya kita punya sebuah sistem, kita kan nggak mau sistem kita hanya berhenti padahal waktu saja berjalan. Maka kita pasti pengen sistem kita itu juga berjalan mengikuti perjalanan waktu agar kita tidak ketinggalan. Begitu juga sebuah model sistem audit ini, dia harus bersifat dinamik, atau artinya dia harus bisa mengikuti perubahan waktu sehingga dia tidak akan tertinggal. Adaptif yang kedua, model sistem audit itu harus adaptif, yang mana model itu harus mampu beradaptasi dengan kondisi pada lingkungan yang menjamin terpenuhinya kebijakan dan sasaran audit. Yang selanjutnya, sistem audit itu terdiri dari audit individual yang berhubungan dan tergantung satu sama lainnya. Di sini, keunggulan dari pendekatan sistem dalam audit itu adalah memungkinkannya membuat konseptualisasi dan mengukur reliability dan maintainability dari audit tersebut. Audit itu bukan berarti selalu bisa benar ya. Audit itu bisa
gagal mencapai sasarannya, di mana kegagalan itu biasanya terjadi di tahap perencanaan yang biasanya disebabkan karena keahlian anggota tim audit yang tidak diidentifikasi. Jadi, di sini semakin meningkatnya kompleksitas dan banyaknya perbedaan jenis audit yang diinginkan, itu akan menyebabkan semakin meningkatnya biaya dan kekacauan dalam audit, atau istilahnya kesulitan dalam audit gitu ya. Nah, itulah tadi beberapa tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam sebuah audit kualitas. Dimana dari yang tadi diceritakan itu kita bisa lihat bahwa perencanaan hingga pelaksanaan audit itu harus dilakukan secara terintegritas atau saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk pada kegiatan belajar 2, yaitu kita membahas tentang SNI atau Standar Nasional Indonesia, yang di sini adalah merupakan panduan audit sistem mutu di Indonesia. Nah, SNI ini merupakan panduan dalam pengelolaan pelaksanaan audit sistem manajemen mutu dan juga menjadi panduan dalam menetapkan kompetensi auditor. Standar ini dapat digunakan untuk diterapkan oleh semua organisasi yang memerlukan pelaksanaan audit. Standar SNI ini memberikan panduan tentang prinsip audit, pengelolaan program audit, pelaksanaan audit sistem manajemen mutu, dan atau audit sistem manajemen lingkungan, serta panduan tentang kompetensi auditor. Oke. Standar SNI ini pada prinsipnya dapat digunakan untuk berbagai jenis audit. Namun, pertimbangan khusus perlu diberikan untuk mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan oleh anggota tim audit. Oke. Di sini ada sebuah prinsip audit yang harus kita ketahui, di mana audit itu didasarkan pada sejumlah prinsip. Hal ini membuat audit menjadi alat yang efektif dan dapat diandalkan dalam mendukung kebijakan dan pengendalian manajemen serta memberikan informasi bagi organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Nah, di sini ketaatan terhadap prinsip itu merupakan persyaratan untuk memberikan kesimpulan audit yang sesuai dan cukup, serta memungkinkan auditor bekerja secara independen untuk mencapai kesamaan kesimpulan pada situasi yang serupa. Prinsip-prinsip audit yang terkait dengan auditor itu antara lain: 1. Kode etik. Kode etik itu adalah sebuah dasar profesionalisme, yang mana dari sini kode etiknya untuk sebuah auditor itu adalah dapat dipercaya, punya integritas, dapat menjaga kerahasiaan dan berpendirian, dan yang mana kode etik ini sangat penting dalam pelaksanaan audit. Jadi di sini adalah siapapun itu auditor harus yang pertama itu memiliki prinsip yang namanya kode etik ini ya. Lalu yang kedua, prinsipnya adalah penyajian yang objektif, fair atau adil. Di sini maksudnya adalah auditor itu bertanggung jawab atau berkewajiban untuk melaporkan secara benar dan akurat sesuai dengan fakta yang ada. Nah, dalam hal ini temuan audit, kesimpulan audit, dan laporan audit itu harus mencerminkan pelaksanaan kegiatan audit yang secara benar dan akurat. Nah, di sini hambatan signifikan yang ditemukan selama audit dan perbedaan pendapat yang tidak terselesaikan antara tim audit itu pun juga bisa dilaporkan. Lalu yang ketiga,
prinsipnya itu adalah profesional. Profesional itu menunjukkan sebuah kesungguhan dan ketepatan penilaian dalam audit. Di sini author itu senantiasa memelihara profesionalisme sesuai dengan pentingnya tugas yang dilaksanakan dan kepercayaan yang diberikan oleh klien audit dan pihak berkepentingan lainnya. Oleh karena itu, memiliki kompetensi itu sangat diperlukan sebagai sebuah faktor penting dalam memilih sebuah auditor. Prinsip lain terkait dengan audit menurut definisinya itu bersifat independen dan sistematik. Oke. Independen itu maksudnya adalah istilahnya independen itu kan bebas atau tidak memihak kemanapun. Yang mana ini adalah dasar untuk membuat sebuah kesimpulan audit agar kesimpulan itu objektif atau ya tidak memihak gitu. Lalu yang terakhir prinsipnya adalah pendekatan berdasarkan bukti. Pendekatan berdasarkan bukti ini adalah metode yang rasional untuk mencapai kesimpulan audit yang dapat dipercaya dan terjaga konsistensinya melalui proses audit yang sistematis. Oke. Nah, lalu untuk pengelolaan program audit. Untuk pengelolaan program audit ini kita memiliki yang namanya aliran proses untuk pengelolaan program audit, yang mana ini dimulai dari 5.1, yaitu yang membahas tentang kewenangan untuk program audit. Selanjutnya, setelah adanya kewenangan untuk program audit, maka kita akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu penerapan program audit, yang mana penerapan program audit ini berisi tujuan dan cakupan, tanggung jawab, sumber daya, dan prosedur. Lalu setelah kita menetapkan program audit, kita terapkan programnya itu dengan cara menjadwalkan audit, evaluasi editor, pemilihan tim audit, pengarahan kegiatan audit, dan pemeliharaan rekaman. Di sini, untuk penerapan program audit ini, kita juga mempertimbangkan yang namanya kompetensi dan evaluasi auditor. Lalu juga kita mempertimbangkan yang namanya kegiatan audit di sini. Lalu setelah kita menerapkan program audit, selanjutnya adalah memantau dan meninjau program audit tersebut, yang mana hal ini meliputi pemantauan dan peninjauan, identifikasi kebutuhan untuk tindakan korektif dan pencegahan, dan yang terakhir adalah identifikasi kesempatan untuk peningkatan. Nah, setelah kita memantau hasil pengerjaan kita, yang kita lakukan adalah melakukan peningkatan program audit. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kita dalam program audit ini juga sudah melakukan prinsip continuous improvement atau plan do check act. Di sini untuk tahap penerapan program audit ini itu adalah sebuah tahap yang masuk ke dalam tahap perencanaan atau plan. Lalu penerapan program audit itu adalah tahap yang masuk ke dalam tahap lakukan atau do. Lalu pemantauan dan tinjauan program audit itu masuk ke dalam tahap periksa atau cek. Sedangkan setelah kita mendapatkan hasil dari pantauan itu, akan adanya pengelompokan kegiatan yang namanya act atau tindakan yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan hasil dari evaluasi, yaitu adalah perbaikan sistem yang ada gitu. Oke, lalu selanjutnya ini adalah pengelolaan program audit, dan selanjutnya kita lakukan kegiatan audit. Di sini kegiatan audit itu dimulai dari
permulaan audit yang meliputi penunjukan ketua tim audit. Lalu yang kedua, penerapan tujuan, ruang lingkup, dan kriteria audit. Yang tadi di awal banget sudah kita bahas ya. Ini adalah kayak rangkuman untuk mencangkup apa saja kegiatan-kegiatan yang masuk ke dalam kelompok perencanaan audit, lalu kegiatan-kegiatan yang masuk ke dalam pengelompokan kegiatan audit. Nah, ini untuk kegiatan audit tadi saya ulangi, itu dimulai dari permulaan audit, yang mana di situ yang dilakukan adalah penunjukan ketua tim audit, lalu penetapan tujuan, ruang lingkup, dan kriteria audit, lalu penentuan kelayakan audit, pemilihan tim audit, dan yang terakhir di bagian permulaan audit adalah pelaksanaan kontak awal dengan auditi. Auditi adalah pihak yang diaudit. Lalu selanjutnya setelah melakukan permulaan audit, kita melakukan pelaksanaan tinjauan dokumen. Yang mana di sini peninjauan dokumen sistem manajemen, yang mana di sini kegiatan yang dilakukan adalah peninjauan dokumen sistem manajemen yang sesuai, termasuk rekaman dan penentuan kecukupannya terhadap kriteria audit. Lalu selanjutnya, persiapan untuk kegiatan audit lapangan. Ini meliputi penyiapan rencana audit, penugasan tim audit, lalu penyiapan dokumen kerja. Dan selanjutnya ini dilanjutkan oleh pelaksanaan kegiatan audit lapangan yang meliputi pelaksanaan rapat pembukuan, lalu yang kedua, komunikasi selama audit tugas dan tanggung jawab pemandu dan pengamat. Yang ketiga adalah mengumpulkan dan memverifikasi informasi. Yang keempat, perumusan temuan audit. Yang kelima, penyiapan kesimpulan audit. Yang keenam adalah pelaksanaan rapat penutupan. Dan selanjutnya ini dilanjutkan oleh penyiapan, pengesahan, dan penyampaian laporan audit, yang meliputi penyiapan laporan audit dan pengesahan dan penyiapan laporan audit itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah tahap penyelesaian audit, dan yang terakhir adalah tahap pelaksanaan tindakan audit. Oke, ini adalah sebuah gambaran umum tentang kegiatan audit yang selalu dilakukan untuk audit sistem. Nah, dari sini semoga sudah jelas dan bisa dipahami. Oke. Oke, mungkin untuk kuliahnya kali ini sampai sekian dulu. Pesan saya semangat ya buat teman-teman, yang mana kita udah dalam 2 bulan ini sudah belajar bersama-sama. Alhamdulillah satu buku manajemen kualitas sudah selesai kita pelajari, dan sekarang tahapnya teman-teman menunggu waktu ujiannya nanti, dan semoga teman-teman sukses selalu dan dilancarkan ya besok di ujiannya. Oke, begitu saja dari saya. Terima kasih teman-teman, selamat malam.